dasar itu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan. Kita tanya riwayatnya semua. Nah, nanti kita terapi, toh kita tindakan selanjutnya bergantung dari hasil anamnesis dan pergantian riwayat. Kalau pasien nggak sadar, ada dua, dia bernapas atau enggak. Kalau pasien sadar dan bernapas, toh masuk ke recovery position, gunanya supaya enggak aspirasi, toh supaya pangkal lidahnya enggak jatuh ke belakang. Toh kalau tidak ada nadi, berarti mati NJP. Toh kalau ada nadi, berarti dia ada gangguan pernapasan. Nadi ada tapi sulit bernapas. Toh berarti kita butuh bantuan pernapasan. Nah, dari situ kita lihat dulu penyebabnya apa. Apakah dia masalah airway, breathing, dan circulation. Masalah airway apakah tidak bagus di udara yang masuk, terus breathing ada gangguan di saluran pernapasannya, sirkulasi ada shock, dia mungkin pendarahan di mana sampai dia sesak. Next. Tindakan awal itu tadi alert, apakah dia dalam keadaan sadar penuh, verbal kesadarannya menurun tapi dia merespon dengan suara, pain kesadarannya turun tidak merespon suara tapi merespon nyeri, unresponsive. Nah, DCS. Toh? Kelihatan sih toh? Nyeri nilainya 2, kalau nggak respon 1. Jadi DCS terendah itu nilainya 1, bukan 0. Kalau kayak kita biasa nilainya 5. Kalau dia kebingungan, toh bicaranya kacau, bicaranya nggak menentu, tapi kata-kata yang dikeluarkan masih bagus, masih dalam satu frase, misalnya sakit, pusing, lemas, nah itu dia nilainya 4. Kalau kata-katanya tidak nyambung, toh ditanya siapa kita, Tuhan, itu antara gila atau dia cuman apa istilahnya itu meracau, banyak itu nilainya 3. Kalau dia cuman mengerang, satu toh apa begitu nilainya 2. Kalau nggak respon apa nilainya 1. Motorik paling gampang kalau disuruh angkat tangan. Kalau angka bisa angkat tangan 3, dikasih tahanan berat nilainya 6, dikasih tahanan ringan nilainya 4. Kalau nggak bisa dikasih menahan dia 3. Yang penting bisa diangkat toh. Kalau 1 udah bisa goyang, kalau 2 jarinya saja yang bisa goyang. Itu 2 nilainya. Kalau dia bisa goyangkan tangannya tapi di lantai, di meja, itu nilainya 2. Apatis baru somnolen, tidur ngantuk. Apatis itu diam, malas. Somnolen itu agak ngantuk. Delirium itu dia malah mengamuk. Mengamuk, dia mengamuk. Kayak harus dipegang. Kalau biasanya orang-orang kayak kecelakaan toh, dia akan mengamuk, itu delirium. Setelah disingkirkan penyebab ininya, siapa tahu dia delirium, masih ada tusuk paku di kakinya. Setelah disingkirkan itu dia masih mengamuk. Nah biasa ini delirium. Ada namanya ada tuh pasiennya dia kadang tidur agak-agak mengamuk terus tidur lagi, agak-agak loyo-loyo mengamuk tidur lagi. Begitu dia kalau delirium biasa. Kalau betul-betul delirium toh dia kadang-kadang mengamuk toh terus tiba-tiba tidur lagi. Habis minum obat gula ternyata langsung drop gulanya toh, lemas lagi. Terus riwayat pengobatan sebelumnya, makanan terakhir yang diminum siapa tahu ada alergi atau mual, habis makan ikan cakalang nih mabuk. Atau kejadian yang sedang terjadi, siapa tadi habis kaget, trauma, shock. Next. Nah, berarti dibahas. Next, nah ini tadi recovery position. Kalau dia sadar sih bagus, tapi loyo, misalnya kita dapat dia di jalan toh, kita temukan tidak ada cederanya apa-apa, kasih recovery position. Terlentang. Kasih posisi anatomis dulu. Toh, lentang, baru tangan kirinya diangkat ke pipi kanan, baru kakinya diangkat.
Miringkan. Dibalik. Miringkan. Nah, dibalik sebelah. Dibalik sebelah mana? Ke sini. Kiri. Apa ini? Kanan. Kanan. Karena Posisi tangan. supaya lambung keluar. Oh. Tanya. Kan lambung begini toh? Iya, sebelah kanan. Kan lambung begini toh? Prosesnya begini. Jadi dia dibalik begini. Jadi kalau muntah tak kalah muntah nih. Ya. Supaya tidak refleks lagi. Toh miring supaya pangkal lidah tidak jatuh ke belakang. Karena kalau pangkal lidah jatuh ke belakang gangguan pernapasan lagi. Ada di nanti videonya. Kalau sudah itu diobservasi lagi dia ada muntah atau enggak, kesadarannya balik atau enggak. Kalau tiba-tiba pasien sesak, toh biasanya dia berlangsung 15 sampai 30 menit. Setelah di recovery position enggak batu, enggak apa, bagus sih enggak muntah apa, tiba-tiba dia sesak, kasih dia posisi semicolor, kakinya ditekuk. Toh? Kepak apa? Bahunya disangga 30 derajat, terus kakinya ditekuk. Itu kalau orang-orang dengan saturasi turun sampai 70%, agak turun lagi. Menekuk, semicolor, baru coba kakinya, itu bisa menaikkan saturasi 20%. Pasien tidak sadar, tidak atau sulit bernafas namun ditemukan nadi DR, ABC, danger, pisahkan dia dari tempat-tempat yang berbahaya. Jadi ada jalan, dia pasien habis kejang, singkirkan dari benda-benda berbahaya, benda-benda tajam. Terus cek responnya, primary survey lagi toh. Nah terus airway, DR, ABC, DR, danger sama respon. Terus ABC, airway dia bebaskan jalan nafas. Kalau tidak ada itu suara-suara lain-lain didapat, pengembangan parunya bagus, paru kanan kiri bagus, anatominya bagus, aman. Kalau ada gangguan, misalnya obstruksi jalan nafas, misalnya kalau orang sesak itu ada lendir biasa, atau orang habis KLL ada lendir biasa, bisa di suction atau kalau enggak di finger swab, diusap, disedot-sedot darahnya, biasa ada darah atau lendir di situ. Terus kalau dia mungkin tersedak, bisa dikasih keluar sedakannya. Ada Heimlich maneuver, back blow, head tilt atau chin lift. Nah, head tilt atau chin lift ini kalau ada trauma kepala, ya. Heimlich sama back blow itu kalau dia tersedak, choking. Nanti ada slide-nya. Breathing, dia pernapasannya normal atau enggak. Kalau biasa didapat itu pas ditarik nafas sebelah lebih mengembang daripada sebelahnya. Mungkin ada pneumotoraks, mungkin ada hidropneumotoraks, ada udara atau air di dalam. Ya, kalau ada yang paling sering itu pneumotoraks atau hidropneumotoraks ya di chest tube. Nanti ada chest tube. Sirkulasi, dia cek pendarahan, sesak nafas karena tensinya rendah ternyata, terus ada pendarahan jadi tertekan. Kalau henti jantung jadi DPP. Masalah airway karena habis trauma toh, dia oleh pusing, tidak sadar, kita perbaiki dulu jalan nafasnya. Kok sini dulu. Salam Mas Putra boleh? Kalau misalnya orang gemuk dan keras kok jauh keras. Kalau cedera, takutnya dia cedera trauma kepala, jangan diganjal di sini sampai hiperekstensi. Oh. Kalau ada cedera kepala kok, ada memar di bagian kepala, matanya rakun air, toh, yang mata bengkak, yang kayak kuntilanak habis pulang begadang. Hitam. Lebam-lebam. Lebam-lebam dua itu, hati-hati. Berarti cindit. Dan anatominya memang agak melengkung.
jauh teras. Jauh teras posisinya ke sana, Mas. Ya, posisinya di atas. Ya. Kalau orang normal, orang sehat, nggak bisa di jauh teras. Geli. Kalau otot di sini, Oh. otot bawah lidah. Kalau di jauh teras, mati nanti. Jauh teras itu kayak cakil yang maju ke depan di sini dagunya. Sama sih. Iya. Nah, dia naik ke atas ini. Dari dagunya itu posisinya naik ke atas ini. Ya. Karena apa? Kenapa begitu? Karena ini otot lidah, toh? Loh, ini saya sih. Sudah paham ya toh? Ya, kalau misalnya sudah didapat toh, nggak ada kelainan. Misalnya head sini sudah diobservasi nggak ada, ya pasang budel nih. Karena kan kita ada toh, di medis ada toh, pasang budel. Nah, kalau mau tipsnya, kalau mau usapan jari yang tangan kiri atau tangan yang kurang dominan atau penolong yang lain, pakai kasa, handscoon pakai kasa, ditarik lidahnya. Kasih bola lidahnya toh, ditarik supaya terbuka baru diusap jarinya. Karena kan kalau orang nggak sadar itu keras, toh, jadi sambil ditarik lidahnya, ditekan ke bawah sambil diusap. Kalau mau di tangan satu begini nggak masuk itu, atau tiba-tiba pasiennya ada refleks tersedak, refleks muntah, digigit tangan tak. Nah, Bahayanya lagi. makanya tangan yang kurang dominan, terserah mau kiri atau kanan atau penolong yang lain, bantu membuka. Ditekan lidahnya, ditarik atau ditekan ke ininya, dagunya, baru dibuka. Harus jemput tangan tak? Ya, tangannya ini toh dikasih dipegang di depan, tangannya kan turun. Masuk ini kuku di belakang sini. Lalu bendro, abdominal thrust, teknik, kasih lagi begini. Tangannya mengepal, kalau dia begini, Enggak. otak dada, toh, ditekan sambil diangkat. Makanya syaratnya ini tidak bisa kalau orang gemuk atau ibu hamil Oh. atau orang penolong lebih kecil daripada yang mau ditolong. Dari samping sana. Ya. So, dari sini depan juga bisa supaya dia nggak jatuh. Nah, so, tangan yang ini, tahan ini, pukul dari belakang. Disentak. Terus ada lagi yang yang stres itu yang dia baring. Kalau kalian itu anak kecil toh, kalau anak kecil kan pertolongan pertama kan kalau abdominal dikasih nunjuk ke bawah. Oh iya, tekanan pukulnya itu berapa? Jadi kayak gimana? Gimana kayak gendong bayi? Dikasih ke bawah kepalanya lah, Dok. Nah, terus mulutnya jarita masuk ke mulutnya bayi. Oh. Tarik ke bawah. Jadi sambil dikasih Dipukul. tak dipukul Goyang, belakang pukul. Goyang, pukul. Kalau nggak bisa dikasih baring, tekan dari sini. tekan. Bahkan yang menolong itu tidak terangkat juga kakinya. Tidak terangkat. Karena dia menyangga. Nah. Kasih masuk Kalau terangkat sama-sama jatuh nanti. sela-sela yang mau ditolong karena akan menyangga. Nanti kita jatuh dua-dua setelah jatuh dua. Lagi yuk. Ya, di sini. Ya. Di Kenapa dibawa manubrium sterni? Karena itu kan di di bagian atas dari lambung. Toh, kan tempatnya orang tersedak seringnya itu paling bawahnya itu kalau dia berada di trika vokalis. Jadi perseberangan antara saluran makan sama pita suara. Kalau sudah turun dari situ, pasti akan masuk ke lambung. So, pasti dia tidak akan tersedak.
Yang bikin tersedak itu saluran dari atas, dari faring sampai di itu antara kita vokalis dan duodenum. Jadi sering di situ. Nah, kalau misalnya sudah begitu tidak nak keluar, toh harusnya di tracheostomi. Dirobek di sini nak. Pada saat diinspeksi, dilihat toh dibuka dadanya. Anggaplah dulu. Jadi ini kan apa? Paru-paru toh. Misalnya di sini selaiganya makin lebar daripada yang di sebelah, toh baru dipukul-pukul. Berarti kalau misalnya palpasi toh, di perkusi. Kita lihat kenapa ya bapak sesak sekali dari di trauma. Pas dibuka toh kan biasa kalau sesak kayak keringat ini dia, nah buka bajunya. Ternyata kenapa selaiganya melebar sekali? Toh baru biasa adem itu kelihatan pena-penanya. Banyak sekali pena-penanya toh. Nah, perkusi makin di situ yang di melebar itu. Kalau dia bunyinya nyaring kayak tong, berarti dia pneumotoraks. Terus pneumotoraks. Tusuk di selaiga kedua. Di regio midclavicular, kan ini clavicular toh? Kedua. Berarti dia kan tulang satu. Toh? Ya. Tulang kedua ini ICS 1. Toh? Turun lagi satu kali itu ICS 2. Di mid clavicula, di tengah-tengahnya clavicula. Toh? Ditusuk di bawah tulang ketiga, kan ini tulang satu. Ya, ya. Lepas. Yang satu tulang di bawahnya itu tulang kedua, ICS 1 di tengah-tengahnya. Tulang ketiga itu di tengah-antaranya itu ICS 2. Tusuk saya di situ. Pakai needle 14 atau 16. Terus dipasang kanan dari dalam bergelembung. Dia mendorong keluar. Itu juga nanti untuk observasi. Toh, pas didorong ada gelembung keluar, dilepas nih keluar semua nih nanti anginnya toh. Kadang itu bunyi. Kalau dulu pengalaman saya bunyi. Pas didorong lagi, ternyata dia masih ada tekanan keluar. Berarti masih ada udaranya. Tandanya dia habis udaranya dari dalam kalau kita tarik keras. Kalau misalnya kita pasang itu yang spoi tadi toh, ditarik nah keras sekali, nggak mau nih keluar, berarti tarik udaranya di dalam. Aman gitu. Terus plaster 3 sisi. Kita observasi mandripnya mau dikasih tinggal atau enggak. Kalau dikasih tinggal ternyata sesaknya masih parah, lepas saja. Nanti di plaster 3 sisi. Bisa plaster begini, di tengah-tengahnya bening, toh? Atau kalau saya lebih sekarang ini lebar sekali daripadanya. Kalau saya lebih pengalaman itu kalau lebih suka begini ya. Di sini yang terbuka, bukan di sini. Dan kita mau pakai ventil toh. Jadi yang ditusuk di sini, bening ini toh, plasternya di sini. Di sini disisakan sedikit. Kalau ini lebar sekali, udara masih bisa masuk. Jadi open pneumotoraks nanti, sesaknya lagi. Toh, jadi mending tutup begini. Ini masih ada sisa kosong di sini. Jadi dia pas tarik nafas, udaranya kan nggak masuk ke dalam. Dari gas dia buang nafas, udara keluar lewat sini. Kalau begini, pas dia tarik nafas, takutnya dia masih masuk. Oke? Dia dalam keadaan tidak ada respon, tidak ada nadi, 0 respon. Tapi ada luka di dada. Misalnya luka tusuk yang menusuk, alat yang menusuk itu masih tertancap di dadanya. Bagaimana itu? Kita tetap FJP tanpa menyabut alat yang menyebabkan luka tersebut atau sebenarnya. setidaknya kita sebagai tenaga
RBT bagus saja. Tetap dikasih dua. Ya, Lihat Tomis kondisinya. Kalau itu berbahaya Untuk kita ndak usah. jangan dilakukan. Fraktur terbuka atau apa tuh tadi ditutup lukanya pakai kasar, terus di bracing ditutup lukanya di beban tekan, toh terus pasang sling. Pressure around the wound and not over the protruding bone to control any bleeding. Call 999 or 112 for emergency help. While you're waiting for help to Ini untuk pemula put sebenarnya. fractures on the arm.